mudah-mudahan jangan sampai diresmikan itu. Insya Allah bosan ya, Insya Allah itu. Ya boleh bertanya, apa-apa itu saya karena pengalaman saya. Ojo sampai undang-undang seperti anggota DPR pensiun, ojo sampai terjadi. Akan jadi apa negara ini? Karena apa? Negara yang sudah merdeka ini adalah bayaran saya. Itulah saya sampaikan. Dan tentara saya ini enak sih latihannya ini mangane sego kaleng. Enak. Tentara sekarang naik mobil, lainnya aku biar Melayu. Aku biar Melayu. Saat itu sayang, tak ada gunung terlalu tinggi buat aku daki di awan panas. Tak ada jurang terlalu dalam buat kami turuni di malam gelap. Ladang lalang, hutan rimba, panas terik, hujan berangin. Maju terus, pantang mundur. Karena apa? Mental dan fisiknya. Warga peta siap sedia untuk bela negara. Warga peta siap sedia untuk membela bangsa. Hidup atau mati demi berkibarnya merah putih. Loh saiki loh, merah putih ki ada merah putih berkibar tapi bukan bendera. Ombol-ombol. Ombol-ombol itu. Masuk. Lah masa di desaku dari rumah saya ke pasar Rojejer jarak 3 km, bendera itu cuma 2, liane ombol-ombol, tidak berkibar di angkasa tapi berkibar di ngarepe rumah. Itu loh. Di mana benderaku? Di mana bendera yang kita perjuangkan hidup atau mati demi berkibarnya merah putih? Kok sudah tidak berkibar lagi bendera? Nah di situ kan ada Babinsa, masa tidak ngerti harus berkibar. Hilang bendera. Sekarang TNI, di mana TNI sekarang? TNI sekarang koyok-koyok, dia anak tirikan, TNI. Alhamdulillah seperti saya itu mencapai usia sampai sekarang ini, bisa cerita kepada anak-anak sekarang, generasi penerus saya, bisa cerita. Soalnya dulu itu saya ninggal kata-kata, kalian kalau mau jadi TNI silakan, tapi bagi-bagi pemuda 10 yang terpilih oleh Patuka, jangan mengharapkan pangkat tinggi, jangan mengharapkan gaji tinggi. Semuanya itu adalah wallahu alam yang menentukan derajat. Buktinya tahun 65 mati barengi secara keji, dibunuh secara tidak kemanusiaan. Yo, selamat aku tidak melok, tidak jadi jenderal. Ya itu alhamdulillah bisa cerita kepada anak sekarang, di mana ada sejarah yang belok, sejarah yang sudah tidak sesuai dengan keadaan dulu, bisa diluruskan. Bukan saya itu merubah sejarah, enggak, saya meluruskan sejarah. Sejarah itu sudah didengar oleh seluruh dunia. Persatuan iki saiki iki koyok-koyok wis akeh sing benceng keweng, saling menfitnah, saling adu domba, selisih paham, itu aja sudah dianggap musuh. Ya Allah, mudah-mudahan generasi penerus saya itu, mudah-mudahan kula menangi tahun 24 ini. Di mana sekarang ini banyak orang merekrut anggota. Itu ada di Tetano tahun 24 ini. Sekarang menghisap anggota-anggota supaya memilih siapa. Terserah sampean milih sing ndi. Ya, kita milih atau milih itu golek istikharah dhisik. Saiki zamane Pak Yai ku nek terjun nang politik wis ilang wis anune. Ketauhidan itu sudah berubah. Alhamdulillah, kalau mengundurkan diri ya.
Ketauhidannya itu sudah berubah. Moh yang Ya, saya kalau bisa cerita kalau ada pertanyaan. Yang penting terencanaan ojo takon agama, apa jono Pak Yai ini gini. Takon PSBB ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Mboten napa-napa. Yang nggih Guse wong di tanglet nggih enten benere mawon. Napa ya? Jenengan kan Gus nggih mboten salah tanglet agama. Ya, rada banten nih. Kecuali baterainya buat rada suwak nih. Nggih. Loh, telinga pakai baterai ya telinga saya ini. Pernah aku nang Jawa Tengah. Kalau nggih kata turun di Jawa Tengah. Ada anak pemuda namanya Ebit. Ebit. Iku bisa mengarang lagu. Tak delok kalimatnya kok api. Lalu perjalanan ini ya, terasa sangat menyedihkan. Nah, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Dan perjalanan dalam masa gereja banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di padang rumput berbatuan. Sampai berjalan di tepi pantai dalam masa gereja. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Saksi apa? Haus, lapar, letih, payah, lesu. Akhirnya mau berbelok ke kiri menuju perkampungan. Golek panganan. Tidak sampai ke perkampungan, ada gembala kecil menangis sedih. Arek cilik angon. Ada bisikan, kawan coba dengar apa jawabnya. Arek cilik mantakoni. Langsung menjawab. Ketika ia menjawab, mengapa? Jawabannya harimu. Bapak ibunya telah lama mati. Ditelan bencana tanah ini. Bencana peperangan. Akhirnya belok kanan kembali ke laut tahu. Ndak sido ke perkampungan. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Pancen benda. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Sendiri. Ada lagi jawaban. Bisikan. Barangkali di sana ada jawabnya. Menowo. Terus melakukan tanam. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Kenapa? Karena ulah-ulah manusia. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Mata ini Londo, mata ini Jepang, mata ini Wesiku. Karena apa? Pembunuh. Saya ini adalah pembunuh. Tapi yang saya bunuh adalah perusuh, penjajah. Berapa peleton Belanda mati di tangan saya? Berapa orang Jepang mati di tangan saya? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kenapa kita harus bertanya kepada rumput? Minum dulu. Nanti jawabnya. Alhamdulillah. Terus saya menciptakan lagu. Nah, tak ada gunung terlalu tinggi buat kami daki di awan panas. Tak ada jurang terlalu dalam
buat kami turuni di malam gelap. Ladang lalang, hutan rimba, panas terik, hujan berangin. Majulah, ayo maju, pantang menyerah hati kami, karena mental fisiknya warga peta siap sedia untuk membela bangsa. Warga peta siap sedia untuk bela negara. Kerungu kan Jepang, namanya Kuri udet cigarai koyo kiyo dan seterusnya. Tali aku. Sekarang kita naik gunung, gunung itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Sing mepet nang bumi di bawah langit. Duduk mega, duduk mendung. Itu sing mepet bumi di bawah langit. Gunung adalah makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi. Tapi gunung tidak merasa tinggi karena di atas gunung masih ada rumput. Camkan. Ojo dume pangkat dukur. Ya, di atas gunung masih ada rumput. Walaupun itu rumput, masih menang ana dukure gunung. Bisa mensejahterakan hewan ternak, di mana hewan ternak adalah untuk manusia. Mau kayak jadi mangkane kalau niku lambang gunungan. Nenek wayang buka cerita naik, tutup cerita naik gunung. Waktu wis nek ndelok gereja koyo ngono ku. Koyo ndak menangi koyo iki. Dulu saya tuh cuma pasrah, urip apa mati. Ya, tapi semuanya itu demi kemerdekaan. Perintis kemerdekaan Republik Indonesia tanpa dibayar. Ya kok urip masih tidak dibayar sampai saiki. Alhamdulillah ya Allah. Februari datang ini umur saya urut 123, 123. Jadilah negara Indonesia mercusuar dunia. Karena apa? Dengan kemunculan saya, nanti saya tunjukkan di mana sumber daya alam di negeri kita. Itu. Ece sono sing nyolong iki. Apa golongan Cina-Cina mbon wis ana ndek Blitar kene. Nah itu ada batu itu, batu. Diambil anak saya. Batu yang ada logam-logamnya. Saya tahu kono kan saya naik gunung turun di ono masih, iki ono perake, ini ono Anda. Itu ada. Di pantai sini sampai Popo itu ada bunker. Di mana isinya bunker itu adalah perbekalan mulai zaman nenek moyang, mulai zaman kerajaan, mulai zaman Empu Sendok. Nah, karena di situ adalah bunker bangunan kerajaan. Ayo. Itu untuk menyimpan para pejuang dulu untuk perbekalan. Belanda tahu, sehingga Belanda pergi ke Indonesia. Karena Indonesia adalah Pulau Jinawi. Indonesia terletak atas di tengah-tengah Jamrut Katulistiwa. Nah Indonesia itu umpamanya Jamrute, Jamrut Katulistiwa. Makanya Gemah Ripah Pulau Jinawi. Subur tanahnya, tidak ada lagi tanah yang subur selain di Indonesia, terkaya sedunia. Sumber daya alam sudah tidak ada bandingannya. Itu makanya Londo kepingin menjajah, tapi kalah karo wong Jawa, kalah karo wong luar Jawa. Orang Indonesia masih tidak kayak senjata apa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur sehingga bisa mencapai sejak pintu gerbang yang berbahagia. Yang berdasarkan Pancasila. Nah itu loh, dalam Undang-Undang Dasar terdiri dari beberapa pasal. Sumber daya alam yang apa itu milik negara. Hutan belantara mohon milik negara. Jadi hutan-hutan hasil rampasan itu ya sebetulnya ya dikekno nang wong kaya aku ngono lho, aku anak putuku. Saiki digarap perhutani. Nah, semua tanah yang dikerjakan oleh perhutani itu adalah tanah perboting, tanda rampasan. Itu harus diredis, kembalikan kepada rakyat. Tiadanya redis.
itu milik rakyat, milik nenek moyang. Dikuasai perhutani, perhutannya kalau merugikan negara, tidak peduli siapa yang kuasa. Ya, negara untuk maju, ayo kita rukun. Persatuan sekarang ini sudah tidak ada persatuan ini. Alhamdulillah. Aku nek ditakoni ini ngoceh ya, iso ngoceh terus sih. Karena apa? Saya tuh pengalaman saya. Jadi pengalaman saya itu tak eling-eling zaman kaya ngono. Lah ono wong saiki ngomong dorong merdeka. Ya padha karo nggawe macan turu. Lah sing muni ndak merdeka berarti yang melanjutkan. Kan generasi penerus saya secara merdeka fisik dari Sabang sampai Merauke bendera sudah berkibar, sudah merdeka, penjajah sudah tidak ada. Nah itulah generasi penerus saya yang melanjutkan. Isilah kemerdekaan ini, jangan diisi dengan kerusuhan, jangan diisi dengan kedoliman, jangan diisi dengan cekcok. Maksud saya begitu. Berarti kesemuanya itu tidak ngerti itu bayaranku sing dikotori. Walaupun saya itu diabaikan oleh pemerintah, saya tidak apa-apa. Yang penting rakyat saya masuk. Rakyat kita makmur rukun. Zaman ini Pak Harto, Orde Baru, ya setelah ada kudeta G30 SPKI itu, saya menghilang memang. Itu apa? Zaman pemerintahan Pak Harto itu, walaupun jiwa saya terancam, tapi saya itu senang. Soalin dulu rakyat itu senang, aman, damai. Karena apa? Diadakan penataran P4, sehingga rakyat itu manut. Ndak ono sing koyo saiki, gelut sak koncoan. Gitu. Walaupun saya terancam jiwa saya, carane ngali jeneng, gawe jeneng Suyono. Disio-sio tapi si ono. Gawe jeneng Waris Yono. Oleh warisan teko Bung Karno. Yaitu apa? Kesaktian dari Bung Karno. Diajarno. Makanya saya tahu negara nek sampai diutang saene iki mokal. Dari pertambangan emas, bunker-bunker yang telah dibongkar di Indonesia Timur, John Kennedy rembukan ke Bung Karno meminjam hasil galian emas dibawa ke negaranya sana 570.000 ton emas. Nah itu enak ditake perang. Payah nyaur, enggak ora gelem ya. Lah kok tahu cuma aku ya saksi nih. Saksi. Sehingga John Kennedy ngene-ngene, enggak tahu matinya mati terbunuh atau mati apa enggak tahu. Itulah sing diarani harta karun. Itu harta karuan sing nyile. Saiki jadi harta karun. Harta karun. Salah, harta karuan. Ono Malaysia diutang. Nesu, ditagih ya. Tidak perang. Bener nek Cina itu mau kuasa di Indonesia, tidak diberi kekuasaan, tapi diberi kebebasan untuk berniaga. Dalaman saya itu tidak diberi kekuasaan. Di waktu itu memang Cina nulungi tentara Tartar yang dipimpin oleh Kublai Khan dalam masa negara RRT, Republik Rakyat Cina, yang dipimpin oleh Kublai Khan. Presidennya waktu Mao Zedong mengirimkan tentara Tartar untuk mengusir kaum penjajah. Tak akoni melok berjuang Cina di sini. Tapi setelah itu diberi kebebasan untuk berniaga, tapi tidak diberi kekuasaan. Napa saiki? Kate gawe Kalimantan kono. Ya kita kok negara dipindah ke sana. Walau ana mau jare ring dalangi
Dadi apa tak sing penting aku tugasku selesai. Saya ndak memikirkan aku bayaran piro, ndak mikirkan ono tak terima alhamdulillah, ndak ono ya mosok sih. Sak cuwil ndak dikei. Ngene tok lho. Masih aku sih anak putuku ya mbok ya diperhatikan gitu loh. Maka telah jeripaya saya pahit getir sudah saya alami. Ya merdeka iki ya diisi sing apik sing bener.